Oke, sudah Ibu record, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, berarti sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, sambil menunggu temannya masuk lagi, kita mulai biar berjalan lancar hari ini kegiatan kita dipimpin doa oleh ketua kelas kita. Adik, silakan Nak pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pada pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Adit. Ibu ingatkan ya, terus Ibu ingatkan ini tolong on cam-nya. Nah, terus nanti kalau misalnya suara Ibu nggak kedengaran, interupsi ya bilang, izin Bu, suara Ibu kekecilan gitu ya. Nanti nggak sampai ya pelajarannya kan nanti sia-sia gitu ya. Kita mulai, karena masih pembelajaran daring, berarti pembelajaran kita ingat 5M-nya, apa saja itu? Rajin-rajin mencuci tangan, jaga jarak, social distancing-nya, hindarin kerumunan. Kalau nggak ada air mengalir ya boleh pakai yang namanya hand sanitizer-nya. Terus jangan lupa berjemur, makan makanan yang bergizi, rajin-rajin berdoa biar keadaan kembali seperti semula dan kita bisa ketemu di seperti biasa full satu kelasnya. Terus di sini ada Amelia. Amelia silakan on cam-nya Nak. Kalau bisa ganti background-nya biar bagus nih kayak Ibu. Ya. Nah, terus sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran kita sebelumnya materinya tentang apa, Nak? Kita sebelum ini kan, ya siapa yang ngomong ini? Ini, Bu. Ismi ya? Oke, silakan. Apa materi kita sebelumnya, Ismi? Materi sebelumnya kan sebelumnya larutan penyangga. Nah, itu menghitung dari pH penyangga asam dan basah. Good. Terima kasih Ismi. Oke, Ferdian sudah masuk ya. Oke, sudah agak banyak ini. Nah, terus sambil Ibu cek nih kehadirannya ada Adib, Dwi, Amelia, Andini, Asmerilin, Eriko, Ismi, Fatur, Putri, Sesvia. Nah, ada beberapa orang lagi nih, ada yang WA Ibu tadi di grup, Akbar sepertinya tidak bisa masuk. Mudah-mudahan Akbar cepat pulih biar bisa masuk ke kelas kita lagi ya. Amin. Nah, terus sebelum kita mulai, kita langsung mulai aja ya Nak ya, karena tadi Ismi sudah memulai, karena materi sebelum kita tadi sudah disampaikan oleh Ismi. Sekarang kita masih membahas tentang larutan penyangga dengan materi yang berbeda. Oke, Ibu share dulu ya. Materinya sudah Ibu share semua di Google Classroom kalian, silakan dicek. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Nak? Iya, kelihatan, Bu. Oke, terima kasih. Kelihatan, Bu. Nah, kita belajar masalah larutan penyangga. Tadi kata Ismi, materi sebelumnya sudah disampaikan dengan Ismi. Nah, terus hari ini kita masih belajar materi larutan penyangga. Tujuan kita itu tetap menghitung pH, tapi pH larutan penyangga itu sendiri ketika sudah ditambah sedikit asam, sedikit basah, atau pengenceran. Terus kita mau kaitkan larutan penyangga itu dalam tubuh dan industri. Sehingga nanti dalam kerja kelompoknya kalian bisa mengkomunikasikan hasil diskusi kalian dalam hitung pH itu sendiri dan mengkomunikasikan hasil diskusi kalian dalam larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari kita. Paham ya Nak ya? Oke, kita lanjut. Di sini ada Ibu sajikan gambar. Kira-kira menurut kamu Khalifah, apa yang kamu tangkap dari gambar ini Khalifah? Khalifah sudah hadir, Nak? Oke, silakan. Sudah, Ibu. Oke, silakan Khalifah. Apa menurut kamu gambar ini kenapa?
Iya Bu, halo. Ya, silakan. Kenapa gambar ini? Apa yang Ini kamu tangkap? Ini gambar reaksi antara larutan penyangga, Bu. Di gambar yang pertama itu penyangga yang setelah ditambah H3O+. Habis itu gambar yang kedua larutan penyangga dengan konsentrasi Ha dan A+ yang sama. Habis itu gambar yang ketiga larutan penyangga setelah ditambah CH-. Oh, Hamin. Oke, itu saja. H-, ayah maaf Bu. Sesuai dengan tujuan kita hari ini kan ketika ditambah pengenceran HA atau H3O+ atau H- tadi pH-nya tidak berubah ya. Nah, itu Ya, tujuan Bu. kita. Nah, terus di sini kembali lagi karena konsep kita dari awal larutan penyangga itu ini tadi sama. Larutan penyangga itu larutan yang nanti dapat mempertahankan pH walaupun ditambah asam ataupun basa atau pengenceran itu pH-nya tidak berubah. Berubah pun hanya sedikit. Karena sehingga nanti larutan penyangga itu ada dua, penyangga asam dan penyangga basa. Ini contoh-contohnya sudah pernah ya pertemuan berikutnya. Nah, ini nanti sudah ada di GCR. Ini ada YouTube-nya sekilas hanya sekitar nggak nyampe 10 menit. Biar nggak bosan bisa ditonton. Nah, terus ada bahan ajar dalam bentuk AnyFlip Ibu kasih. Nanti kita buka. Nah, itu kita mau lihat tadi tujuan kita yang kedua adalah penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah dibaca ya dari GCR-nya materi kita. Kira-kira Mira, menurut kamu Mira, apa yang kamu tangkap dari gambar ini, Nak? Menurut pendapat kamu? Masih di mute nggak, Nak? Halo, Mira masih di mute sepertinya. Mira suaranya masih di mute, Nak. Ya, silakan. Apa menurut kamu, Mira? Fungsi larutan penyangga, Bu. Fungsi larutan penyangga di dalam? Di dalam darah. Oke, di dalam darah. Tidak boleh lebih dari pH yang tercantum. Nanti berakibat fatal. Nah, terus ada slide berikutnya. Nah, terus ini Dwi. Apa pendapat kamu Dwi dari slide ini, Nak? Dalam kehidupan sehari-hari bisa berupa dalam obat-obatan. Obat penghilang rasa nyeri bisa, aspirin, asam asetil. Beberapa merek aspirin juga ditambahkan zat untuk menetralisir kelebihan asam di tubuh. Oke, good. Berarti contoh penyangga ya, ketika tubuh kita butuh disanggah, berarti ditambah dari luar biar kembali normal. Nah, terus masih ada lagi ini, slide ke-8. Slide ke-8, Putri apa menurut pendapat kamu, Nak, mengenai slide ke-8? Menurut Putri, obat suntik atau obat tetes mata itu harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh kita. Dengan sifat larutan penyangga, terhadap penambahan sedikit asam maupun basa tidak akan merubah pH larutan. Tapi ketika kamu Putri dikasih obat tetes mata, agak perih ya matanya ya? Iya, Bu. Agak perih tapi tidak apa-apa. Namanya kita butuh disanggah kan, hanya sedikit, tidak merusak. Itu kenapa berarti tubuh kita ada larutan penyangganya ketika tubuh kita sedikit mengalami kelemahan, berarti kan kita butuh disanggah lagi dari luar. Oke, lanjut. Itu dalam tubuh. Nah, terus kita lanjut slide ke-9. Nah, ini dalam industri. Andi nih, keluarkan pendapatnya. Apa menurut kamu ini? Masih di mute, Andi ini masih. Iya, Bu. Silakan. Menurut saya dalam industri larutan penyangga digunakan untuk penanganan limbah. Penanganan atau mempertahankan pH yang 5 sampai 7,5 ya. Iya, Bu. Oke, good. Hebat semua.
Oke, Ibu stop share dulu. Coba kita lihat videonya. Videonya, bentar. Bentar ya. Oke, kita lihat video pembelajaran kita. And you flip-nya di mana Ibu beri? Oh, video dulu, video. Ini kelihatan ya, Nak ya? Oke, Kelihatan, Bu. Oke, kita mainkan sebentar. Ini berapa menit ini? Oh, 10 menit. Oke, ini ya. Kita coba bisa buka atau tidak. Nah, ini ketika ditambah asam atau basa, nanti untuk menghitungnya, kalau soalnya hitungan. Ya. Yang butuh mol ya, di penyangga yang butuh mol, bukan molar. Nah, ini kalau ditambah basa, basa berarti asam konjugasinya dengan basa konjugasi. Nah, ini kalau dengan pengenceran tadi. Sampai di sini bisa ya, Nak ya? Ada di GCR semua nanti ya? Ya, Bisa, Bu. Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, good. Kita stop share dulu. Kita coba buka Flipbook-nya. Mana tadi Ibu letakkan? Oke, di sini. Oke, di Flipbook Ibu kelihatan ya, Nak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, Bu. Semua ada nanti bahan ajarnya. Selain kalian punya buku cetak, di sini sudah Ibu beri. Jadi kalian tinggal buka. Termasuk rangkumannya dan soal-soal evaluasi. Karena ini pertemuan terakhir, berarti dari awal soal-soalnya Ibu sajikan sampai habis. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Terus kita lanjut. Kita coba buka GCR kalian. Nah, ini ya. Kita buka. Sudah Ibu letakkan semua di sini di classbook-nya. Nanti silakan dikumpulkan per kelompok. Ingat nama kelompoknya. Di sini ada larutan penyangga 3. Ada materinya tadi yang sudah Ibu berikan. Terus di sini ada LKPD-nya. Kita lihat dulu bentuk LKPD-nya dalam bentuk live worksheet. Di-download, dibuka linknya langsung yang ini, nanti langsung dijawab di sini. Tulis nama kelompoknya, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, ini ada gambar ini dalam kehidupan sehari-hari. Terus di sini nanti permasalahannya tulis di sini, jawaban sementara kalian apa. Ini ada soal 1 Ibu berikan. Nah, terus di sini tuliskan kesimpulan kalian tentang larutan penyangga itu sendiri. Paham ya, Nak? Oke, good. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Stop share dulu. Nah, terus selanjutnya sudah 15 menit lebih. Nah, sekarang kita mau breakout room ya. Ibu breakout room, kalian ada di kelompoknya masing-masing, nanti Ibu masuk ke dalam kelompok itu. Nah,
Silakan nanti back outroom. Ibu coba masuk ke kelompok 1 dulu. Silakan diskusikan. Yang kelompok 2 di kelompoknya dulu ya nak ya. Yang aktif nanti biar bisa masuk ke buku nilainya nanti bagus nilainya. Ini karena pertemuan terakhir kelas 11 IPA ya. Oke. Iya, Ibu. Iya, Bu. Kita buka dulu. Ibu masuk ke kelompok 1 dulu. EBE. Oke, sudah kembali semua ya? Atau ada yang ketinggalan? Sudah kembali semua ya? Sudah, Bu. Tapi tadi Fatur terkeluar dia, Bu. Oh, udah masuk lagi nggak? Fatur. Ini sudah masih ada kok, masih banyak kita di dalam ruangan ini. Nah, terus siapa yang mau coba share screen hasil kelompoknya? Siapa tahu sama dengan kelompok yang lain, nanti boleh dibacakan langsung biar kita lihat sama-sama. Sama Ismi, atau Bu. tidak? Ismi, Ismi, Bu. oke. Ismi, mana Ismi nak? Silakan share screen hasil kelompoknya. Masih hostnya, Bu? Oh iya, oh ya sorry ya, bentar. Multipile. Oke, sudah bisa. Udah bisa share kamu. Ini, Bu, udah. Oke. Hasil diskusi kelompoknya lebih dan kurang tadi Ibu sama atau enggak nih ya? Kita buktikan aja. Siapa yang mau baca ini tadi rumusan masalah isotonik ini? Ayo. Biar sama-sama mendengar temannya yang lain. Bu, Oke, silakan nak. rumusan masalah. Setelah membaca fenomena di atas, kira-kira masalah apa yang muncul dalam pikiran kalian? pH dari minuman isotonik di atas adalah asam, kisaran 4, dan ketika ditambah sedikit air jeruk yang sifatnya asam dan air kapur yang bersifat basah. Kenapa minuman tidak berubah pH-nya? Apakah minuman isotonik sesuai dengan prinsip kerja dari larutan penyangga? Minuman isotonik adalah contoh minuman yang dapat kita minum untuk mengembalikan kondisi tubuh ke keadaan semula. Oke, good. Kelompok yang satu lagi sama ya? Sama, Bu. Oh, good. Nah, Iya, ini Bu. tadi ada yang japri di grup, katanya Fatur kami mau yang hitung-hitungan. Ayo Fatur, keluarkan pendapatnya. Itu katanya Fatur terlempar ya? Udah masuk lagi nggak? Sudah, Bu. Oke, Fatur, apa menurut kelompok kamu Fatur ini? Menurut kelompok saya, pertama kita harus mencari pH larutan penyangga sebelum ditambahkan HCl. Dengan rumus H+ sama dengan Ka dikali mol CH3COOH per mol CH3COO min. Dan pH larutannya didapat sama dengan 5. Itu aja Setelah ya? itu, Oh ya, lanjut. Ada sebelum, sesudah, dan itu ya. Lanjut. setelah itu kita mencari pH larutan penyangga setelah ditambahkan HCl. Pertama, kita mencari jumlah mol sebelum ditambah HCl.
dan molnya diperoleh sama dengan mol CH3COA sama dengan 0,1 mol dan mol CH3CO- sama dengan 0,1 mol. Setelah itu kita mencari mol HCl yang akan ditambahkan dan diperoleh mol HCl-nya sama dengan 0,01 mol. Jadi mol ion H+-nya sama dengan 0,01 mol dan jumlah mol ion H+-nya sama dengan 0,01 mol. Oke, good. Sedikit ya, tadi kan sesuai dengan konsep kita, hanya sedikit yang berubah pH-nya. Nah, terus ini Ferdian, ayo Ferdian. Kira-kira kelompok kamu sama nggak? Coba bacakan ini Ferdian, atau yang ada di kelompok kamu, benar nggak? Apa sih menurut kelompok kamu penyangga itu sendiri? Ferdiannya mana? Iya, Bu. Iya, silakan, Nak. Menurut saya, sifat larutan penyangga antara lain penambahan sedikit asam maupun basa tidak akan merubah pH larutan. Pengenceran atau penambahan air tidak merubah pH larutan. Good, bagus-bagus semua kelompoknya. Ini lanjut, ini siapa ini? Safa. Safa, ayo Nak, Safa. Gimana pendapat kamu, Nak? Silakan Safa on cam. Buka mute-nya biar kedengaran. Ya, silakan Safa. Sudah dibuka itu suaranya. Oh iya, sebentar, Bu. Sebentar ya, Bu. Kenapa? Bisa, Nak? Nggak bisa. Saya. Larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH dengan cukup konstan dan memiliki kemampuan untuk menahan perubahan pada pH saat pengenceran atau penambahan sedikit asam atau basa. Sifat larutan penyangga antara lain penambahan sedikit asam maupun basa tidak akan merubah pH larutan. Pengenceran atau penambahan air tidak merubah pH larutan. Oke, good. Yang terakhir tadi katanya Amelia. Ini semua katanya mau sama Amelia. Apa Amel? Menurut pendapat kamu, Mel? Pendapat kelompok kamu? Pendapat kelompok kamu? Bu. Halo Bu, bisa saya bantu Bu? Oke, silakan. Adit. Menurut kelompok kami, rumus yang digunakan menghitung pH larutan penyangga asam itu A+ sama dengan Ka dikali asam dibagi basa konjugasi. Nah, untuk pH min log H+, untuk mencari pH-nya sama dengan pK amin log dikali asam dibagi basa konjugasi, Bu. Ya. Terima kasih. Nah, nanti ini sama aja ketika dia ditambah. Ini satu lagi, Dip. Apa, Dip? Menurut kamu, Dip? Pengaruh penambahan. Rumus yang digunakan untuk menghitung pH penyangga basa ini menggunakan OH- sama dengan Kb dikali basa dibagi asam konjugasi, Bu. Sedangkan POH sama dengan min log dikali OH-.
Untuk mencari pOH sama dengan PKB min log basa dibagi asam konjugasi. Sedangkan pH sama dengan 14 min pOH. Itu, Bu. Terus ini satu lagi, Amelia atau kamu aja yang melanjutkan? Biar saya aja, Bu. Oke, siap, langsung. Pengaruh penambahan sedikit asam atau pH. Sebenarnya penambahan asam atau basa membuat pH berubah sedikit saja, bahkan sangat kecil rentangnya dari pH awal. Namun, karena banyak dari penelitian bahwa uji coba pH larutan penyangga ditambah asam atau basa, rentangnya hanya 0, sehingga dianggap tetap. Sebagai bukti, lihatlah contoh soal pada bukumu. Pasti ada rentang pH buffer di sekitar angka itu juga. Misal, pH awal 4,2, pH penambahan 4,87. Masih sekitar angka 4-an lah, walaupun ada penurun 1,0 angka saja, tetapi dianggap tidak berubah. Sudah? Pengaruh, belum Bu, pengaruh penambahan sedikit basa atau pH. Sebenarnya penambahan asam atau basa membuat pH berubah sedikit saja, bahkan sangat kecil rentangnya dari pH awal. Namun karena banyak dari penelitian bahwa uji coba pH larutan penyangga ditambah asam atau basa, rentangnya hanya 0, sehingga dianggap tetap. Sebagai bukti, lihatlah contoh soal pada bukumu. Pasti ada rentang pH buffer di sekitar angka itu juga. Misal, pH awal 4,2, pH penambahan 4,87 masih sekitar angka 4-an. Walaupun ada penurunan 1,0 angka saja, tetap dianggap tidak berubah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ismi sudah bisa stop share-nya, Nak. Oke, Iya, ya. Bu, sudah. Oke, nah terus terima kasih ya, nih jangan lupa nanti diberikan di apanya, di GCR-nya. Udah, coba Ibu buka, kita coba buka ini ya Nak ya, kuisisnya, siapa tahu bisa dibuka. Tadi Ibu coba buka nggak bisa dibuka, kita coba dulu, siapa tahu bisa. Nanti kalau misalnya tidak bisa, berarti nanti soalnya Ibu berikan di GCR aja ya. Kan sampai pukul 2 siang. Tapi mudah-mudahan bisa dibuka. Baik, Bu. Katanya ada yang japri Ibu. Katanya yang paling seru itu Bu ketika kami puisis bunyi-bunyi. Oke, ini kita coba ya. Tadi belum Ibu share linknya sama kalian. Mulai kuis, Ibu buka dulu. Linknya
Oke, linknya sudah Ibu berikan di Google Classroom ya, Nak ya. Coba dibuka, bisa atau tidak? Mudah-mudahan bisa. Oke, Ferdian, Olive sudah masuk, Safa, Ismi, Eriko, Dwi, kita mulainya sama biar nanti sama-sama. Mira, sambil bentuk tujuh Putri, Adip, Atur, Amelia, Asmerelin. Oke, Asmerelin boleh masuk ya, Nak ya. Kita tunggu Asmerelin masih mau masuk. Bisa ya, Asmerelin, bisa kita mulai, Nak? Oke, kita mulai ya. Andini, oh ya, Asmerelin belum masuk. Asmerelin, on the way katanya. Oke, kita mulai ya. Kami sudah, Bu. Sudah? Udah. Sudah, Bu. Dapat 50. Udah, Bu. Udah. 15, ada yang belum down nih. 0, apa dia nih? Ya. Tur, jarak berapa tur? Jarak berapa tur? Nanya aku nih tur. Siapa tadi juara pertamanya, Nak?
Ismi. Ismi. Wih, Tapi Ibu buatnya masih satu soal aja tadi, sorry ya. Selanjutnya 3 soalnya. Oh, Ismi ya? Ismi ya? Ismi lagi. Ismi nih. Minggu kemarin siapa yang belum Ibu kasih coklat nih? Lupa Ibu. Tapi yang 4 soal lagi ada di GCR ya, masih 1 soal ternyata. Oke nak, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Sebagai penutup, silakan Eriko ambil kesimpulannya nak. Baik Bu, untuk kesimpulan hari ini adalah pH larutan penyangga adalah tetap meskipun terjadi penambahan asam, basa, atau karena pengenceran. Terus itu larutan penyangga memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam dunia medis atau pengobatan dan dalam dunia industri. Sudah Bu, sudah. Oke, sudah diambil semua kesimpulannya sama Eriko. Jadi Ibu cuman menyampaikan lagi yang disampaikan Eriko. Hari ini kita belajar larutan penyangga itu walaupun kan penyangga ditambah sedikit asam, basa ataupun pengenceran ya pH-nya akan berubah tapi ya sedikit. Tadi contohnya ya 0,01 atau turun sedikit saja. Dengan cara menghitungnya pH-nya sama, terus ternyata pH larutan penyangga itu banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Di medis, industri, nggak usah jauh-jauh. Dalam tubuh kita pun ada yang namanya larutan, tubuh kita pun mengandung larutan penyangga. Ya kan? Air liur, jarum suntik, dan lain-lain. Paham ya nak ya? Paham Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, kami mau nanya Bu. Oke, silakan Nadib. Betadin tuh termasuk penyangga ada Bu? Oh, betadin. Kalau kita mengalami luka ya, Ya Bu. Berarti tubuh kita mengalami luka. Iya, nah ini kan obatan juga. Nah, coba kamu cek nanti larutan. Coba kamu ke apotek, lihat di dalam betadin itu apa komposisinya larutan penyangganya. Paham ya nak ya? Ada lagi? Paham ya? Nah, karena ini pertemuan terakhir, minggu depan kita langsung mengambil nilai ulangan harian dari larutan penyangga ini sendiri. Nggak banyak-banyak soalnya. Kalau pilihan berganda 15 butir soal, kalau dia esai 5 soal saja. Dibaca lagi bukunya, dipahamin, dilihat semua materi-materi ajar Ibu yang sudah Ibu berikan, tetap jaga kesehatannya. Nanti kita lihat nanti ulangan hariannya kita di sekolah Persib atau kita melalui daring nanti untuk mengambil nilainya. Ataupun ada nanti Ibu letakkan di LMS ya, di LMS sekolah kita. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini dan kalian kembali ke pembelajaran berikutnya, sesudah itunya Ibu minta tolong lagi Adib, ketua kelas kita untuk pimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ingat 5M-nya, tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, makan makanan bergizi. Kalau misalnya hari ini tidak ada guru yang masuk atau hanya mengerjakan tugas, boleh mengerjakan tugas sambil berjemur karena cuacanya masih bagus. Jangan lupa minum vitamin. Tadi ingat pesan Ibu, lebih baik kita minum isotonik daripada minum Sprite. Cuaca kita kan lagi panas, itu jauh duduk di depan, minum air hangat, tetap jaga kesehatannya, hindari kerumunan, rajin-rajin mencuci tangan. Ya nak ya, biar nanti kita ketemu, kita sudah setahun tidak pernah ketemu. Kita ketemu hanya dalam dunia maya. Ya kan? Oke, terima kasih untuk waktunya.
Jangan lupa belajar agar nilainya semakin bagus untuk materi yang terakhir ini sebelum kita penilaian akhir. Terima kasih untuk waktunya, Ibu Tutul. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu stop share dulu ya. Ibu ini dulu. Stop recording.